Dia selalu iri dengan dunia kacau yang diciptakan oleh cakram Gyeokyeon Kun di tubuh Qin Chen. Sejauh pengetahuannya, Iblis Qin telah menggunakan dunia yang kacau ini berkali-kali untuk melarikan diri dari kejaran ketika dia menghadapi banyak bahaya. Namun, harta karun seperti itu sulit didapat, dan harta karun luar angkasa biasa jauh kalah kuat dibandingkan dunia Demon Qin yang kacau. Sekarang, pusaran pemakan dunia di depan matanya membuat Molly tergoda. Ini adalah harta karun berdimensi tinggi. Ini jelas bukan harta karun biasa. Ini hampir tidak sebanding dengan statusku. Melihat Tuan Luoyu berjalan keluar dari sana, Molly tidak terkejut sama sekali, melainkan tersenyum sambil menatap lubang hitam berbentuk bulan sabit. Setelah membunuh di sini cukup lama, akhirnya, seorang pria kuat yang hampir tidak bisa diterima telah tiba. Kalau tidak, apa gunanya membunuh beberapa udang kecil saja? Tuan wilayah, selamatkan aku. Melihat penguasa wilayah Luoyu muncul, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak kegirangan dan penuh kegembiraan. Itu adalah Tuan Domain Luoyu. Tuhan telah datang. Anak itu sudah dikutuk sekarang. Suara-suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang kuat yang tersisa semuanya dengan gembira menatap penguasa domain Luoyu yang muncul di langit dan bumi, dan mereka berlutut dengan panik satu per satu. Sudah berakhir. Tuan Molly tidak berhenti sebelum dia bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang dia telah membuat Tuan Luoyu khawatir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Di belakang Molly, kepala suku Yogeng dan pendeta tinggi suku keturunan Abis memiliki wajah muram dan ekspresi putus asa. Di mata suku-suku di bawah wilayah pusaran pemakan, Tuan Loyun adalah surga mereka dan eksistensi yang tak terkalahkan. Ayah, Pendeta Agung, jangan khawatir. Aku yakin karena suamiku berani melakukan ini, dia pasti punya cara. Dia jelas bukan orang yang gegabah. Di samping itu, meskipun mata Nona Yuli juga panik, dia juga percaya diri. Sayang, kepala suku Yachen mendesah pelan. Putrinya masih terlalu naif. Itulah Tuan Loyu, sosok yang tak terkalahkan di wilayah ini. Sekalipun Tuan Molly yakin, apa yang dapat dia lakukan. Wah, berani sekali kau membunuh bawahanku. Berani sekali kau. Dari mana asalmu? Ledakan. Di dalam kehampaan, Tuan Luoyun melayang di antara langit dan bumi, tatapan matanya yang dingin langsung tertuju pada Molly. Aura yang mengerikan dan tak berujung menyapu bagaikan lautan, menutupi langit dan matahari, mengunci erat Molly, serta kepala suku Youkeng dan orang lain di sekitarnya. Tatapan matanya saja membuat pemimpin suku Yogeng dan para pengikutnya merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh, sesak nafas dan jiwa mereka seakan-akan hancur berkeping-keping. Aura yang sangat mengerikan. Apakah ini seorang pakar setingkat penguasa domain? Pemimpin suku Yachen dan yang lainnya mendongak dengan ngeri. Di hadapan penguasa wilayah Loyun, mereka bagaikan semut di hadapan seekor naga. Sangat sulit bagi mereka untuk bernapas saja, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Namun, saat mata mereka tertuju pada Molly, mereka semua terkejut, lalu gembira. Sebab, menghadapi tekanan dari Tuan Luoyu, Molly berdiri tegak dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Apakah menantuku yang murahan itu sekuat itu? Kepala Yogeng sangat gembira. Penampilan Molly setidaknya membuktikan bahwa ia berani menantang Tuan Luoyu karena ia memiliki kepercayaan diri dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Haha, bunuh bawahanmu. Molly menyeringai, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di kedalaman pupil matanya. Saat berikutnya, tangan kanannya bergerak tiba-tiba, seperti bayangan sisa, menghilang dalam sekejap. Engah. Saat berikutnya, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada lelaki tua itu, dan jantung jurang yang berdarah telah jatuh ke tangan Molly,
berdetak kencang. Hatiku, hatiku yang berada di jurang maut. Orang tua itu menatap Heart of the Abyss di tangan Molly dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kedatangan Tuan Luoyu, Molly berani bersikap begitu sombong. Hehe, apalagi fakta bahwa kau tidak ada di sini sebelumnya, bahkan jika kau ada di sini, apa yang bisa kau lakukan jika aku membunuh bawahanmu? Kau hanya bisa menanggungnya. Molly dengan santai melemparkan Heart of the Abyss ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang mengecil dan wajah mereka berubah ngeri. Bocah ini berani bersikap lancang di depan Tuan Luoyu. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Wah, kamu cari kematian. Dewa Luoyu terkejut sekaligus marah. Dia tak dapat menahan diri lagi. Dia segera mengulurkan jarinya. Bersenandung, seberkas cahaya menyala di ujung jarinya. Cahaya itu membesar dengan cepat. Dalam sekejap, cahaya itu meliputi area seluas miliaran kilometer, berubah menjadi diagram susunan rahasia garis keturunan yang dalam dan dalam. Diagram susunan rahasia garis keturunan itu menyebar dengan cepat dan mulai memunculkan bayangan garis keturunan ilusi yang mengerikan. Sebelum kedatangannya, Molly juga mengumpulkan beberapa informasi tentang penguasa wilayah Loyu. Dia tahu bahwa penguasa wilayah Loyu memiliki pengetahuan yang sangat luas dan ahli dalam banyak metode. Cara terkuatnya adalah mampu menyatukan kekuatan darah dan mengubahnya menjadi susunan pola rahasia darah. Inilah sebabnya mengapa ia menyerap begitu banyak darah. Semakin banyak kekuatan darah yang diserapnya, semakin kuat susunan pola rahasia darahnya. Dan pada saat diagram formasi pola rahasia darah Tuan Luoyu terbentuk, ada lautan hitam tak berujung di bawah kaki Molly. Pada saat yang sama, kekuatan jurang dalam tubuhnya mulai beroperasi, dan laut hitam jurang tak berujung secara alami mulai membentuk formasi. Ini adalah lautan jurang yang terbentuk dari lautan niat membunuh yang ia gunakan untuk mensimulasikan laut mati milik Qin Chen. Menabrak. Pada saat ini, Molly melayang di atas lautan jurang, menatap ke arah penguasa wilayah Loyu di atas. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh yang menusuk, garis-garis pola darah rahasia dengan cepat menyapu kehampaan dan menyerang Molly, dan juga menerkam menuju jurang tak berujung di laut hitam. Bangkit. Molly terkekeh, dan dengan suara keras, jurang laut hitam yang tak berujung melesat ke angkasa, menghalangi di depannya dan menyelimuti pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Wow, setiap pola rahasia garis keturunan ilusi itu bagaikan pedang tajam, yang seketika menembus sebagian lautan hitam, dan akhirnya musnah di bawah erosi jurang. Murid-murid penguasa wilayah Loyu mengecil. Kekuatan setingkat penguasa domain. Kamu juga seorang penguasa domain. Meskipun penguasa domain Luoyu telah menebak hal ini karena sikap arogan Molly, dia tetap terkejut setelah merasakan sendiri kekuatan Molly. Bagaimana bisa seorang ahli setingkat penguasa domain datang ke wilayahnya dan menimbulkan masalah tanpa alasan? Pasti ada tujuan. Akan tetapi, meskipun Tuan Luoyu terkejut, dia tidak takut. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit seringai. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa domain. Tidak heran kau berani datang ke pusaran dunia penguasa domain ini dan bertindak liar. Guru tahu mana yang kau ajari. Kekuatan sihir ini cukup menarik, tetapi sayang sekali itu tidak cukup bagimu untuk bertindak liar di sini. Penguasa domain. Luoyu mendengus dingin, dan seluruh kekuatan pola rahasia garis keturunan dimobilisasi dan dipadatkan menjadi binatang ilusi besar. Binatang hayalan yang besar ini begitu kuatnya sehingga setiap orang merasakan tekanan kuat yang datang ke arah mereka. Mereka terjatuh berlutut dan mengalami kesulitan bernafas. Seorang kaisar dewa puncak tahap menengah. Molly sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah Loyu ini ternyata adalah seorang kaisar dewa puncak tahap menengah. Seorang penguasa domain setara dengan pusat kekuatan setingkat kaisar dewa di samudera semesta, namun banyak penguasa domain hanyalah kaisar dewa biasa, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat pertengahan puncak kaisar dewa. Menarik, ini bahkan lebih memuaskan. Hati Molly tergerak. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang melengking dan menggema di angkasa. Binatang besar dengan darah kehampaan ini sangat cepat dan menerkam tubuh Molly dalam sekejap. Merusak. Molly mengulurkan tangan kanannya dan meninju. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi terbelah. Bayangan tinju yang mengerikan itu, membawa serta jurang laut hitam yang menggemparkan, melesat keluar dalam sekejap dan menghantam monster darah kehampaan yang besar itu dalam sekejap. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan, binatang besar dengan garis keturunan hampa itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Molly di tempat dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya itu yang dapat kamu lakukan. Molly berdiri di sana, menatap pihak lain, sambil menyeringai, Tuan Domain Luoyu, metode apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya. Bagaimana mungkin? Penguasa domain Luoyu mengerutkan kening, binatang darahku adalah gabungan dari kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup untuk melukai penguasa domain biasa. Sekarang hancur berkeping-keping oleh pukulan orang ini. Apa asal-usul orang ini? Penguasa domain Luoyu tidak dapat mempercayainya dan diam-diam terkejut. Pembentukan pola rahasia garis keturunan adalah metode yang biasa dia lakukan. Dia biasanya terlalu malas untuk bertarung, dan hanya melepaskan beberapa binatang eksotis untuk melawan musuh. Tetapi sekarang, semua orang di sekitar juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Binatang garis keturunan penguasa domain Luoyu menggunakan formasi untuk menyerang bersama, tetapi mereka tidak memberikan efek apapun. Apa asal-usul orang ini dan mengapa dia begitu kuat? Semua orang terkejut. Tuan Luoyu berdiri di sana, dan dengan lambaian tangannya, formasi pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tatapan mata Tuan Domain Luoyu dingin, kau menghalangi pembentukan pola rahasia darahku dengan begitu mudahnya, aku meremehkanmu. Sarana dasar latihanku selama ini adalah kekuatan fusi darah, dan darah digunakan untuk memadatkan pembentukan pola rahasia. Penguasa domain Luoyu berkata dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya aku telah memurnikan kekuatan darah yang berbeda di sini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebagai penjaga pusaran jantung Devouring World, tujuan utamaku sebenarnya adalah untuk memadatkan harta karun utama ini bagi Lord Dao. Inilah tugas saya yang sebenarnya setelah duduk di sini selama miliaran tahun. Penguasa wilayah Luoyu menatap Molly, tak peduli dari mana asalmu, jika kau memprovokasiku, itu adalah provokasi yang salah. Sebab, saat kau menyerang orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini, kau tak hanya memprovokasiku, penguasa wilayah Luoyu, tapi juga penguasa Dao. Jadi hari ini, tidak peduli perintah siapa yang kau ikuti dan apa asal-usulmu, pada akhirnya kau tidak akan luput dari kematian. Penguasa domain Luoyu mencibir. Begitu kata-kata itu terucap, Tuan Luoyun tidak dapat menahan diri lagi, aura mengerikannya meledak sepenuhnya, menyebar ke segala arah. Bahkan lebih dari itu, untaian pola rahasia berwarna darah mulai tampak di permukaan kulitnya. Pola rahasia berwarna darah ini dengan cepat bergabung ke dalam lubang hitam bulan sabit di atas. Dalam sekejap, pusaran penghancur dunia itu meletus dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan dunia. Samar-samar, suatu kekuatan dari dimensi lain turun ke dunia ini. Kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Mata Molly terpaku saat melihat ini. Di permukaan, Tuan Luoyun berlatih sendiri,
Namun pada kenyataannya dia bekerja untuk Tuan Midao, memelihara apa yang disebut harta karun jantung pusaran pemakan dunia. Pada saat kritis saat menghadapi bahaya, ia juga dapat mengerahkan sinar kekuatan berdimensi tinggi dalam harta Devouring World Vortex untuk melawan musuh.